Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan tentang menelaah struktur dan bahasa di dalam teks prosedur. Tetap semangat. Menelaah penggunaan bahasa di dalam teks prosedur. Apa ciri bahasa yang muncul atau kaitan pembahasan yang dipakai dalam teks prosedur? Ya, mari kita telah. Ya, ini bisa kalian baca juga umumnya dalam buku pelajaran bahasa Indonesia halaman 107 sampai 112. Penggunaan bahasa atau kaitan pembahasan antara lain, kalau ditelaah kita akan menemukan satu penggunaan kalimat perintah atau imperatif. Kemudian penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif ini khususnya pada bagian proses di langkah-langkah. Kemudian penggunaan kriteria atau batasan. Kriteria ada ukurannya. Jadi misalnya pada bagian alat dan bahannya apa, berapa. Lalu penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat dan bahan. Kemudian penggunaan kalimat saran, larangan. Lalu penggunaan kata penghubung, pelesapan dan kata acuan. Dan yang terakhir penggunaan akhirat i dan akhirat a. Ini hasil telaah penggunaan bahasa. Jadi ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan seperti inilah yang muncul dalam teks prosedur. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu supaya lebih untuk menelaahnya. Penggunaan kalimat perintah, imperatif. Ini contohnya. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ini pernyataan kalimat perintah. Kalau pernyataan ini kita ubah menjadi kalimat perintah, jadi kita meminta supaya memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Jadilah seperti ini. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang namanya kalimat perintah. Ya, atau secara ilmiah, kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulis. Itu kalimat perintah. Ciri-cirinya, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Intonasi lagu kalimat. Misalnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, yang bagian tengah tadi sejajar, meninggi. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Perintah menendang bola misalnya. Tendang bola sekeras-kerasnya dengan kaki kanan. Nah, itu intonasinya. Kemudian diakhiri dengan tanda baca seru, tanda seru. Ini cirinya. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. Inversi itu susun balik. Susun balik itu maksudnya begini. Dalam bahasa Indonesia itu polanya subjek, kemudian predikat. Subjek itu yang melakukan, predikat itu yang dilakukan. Nah, ini dibalik susunannya. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Predikatnya dulu. Apa yang harus dilakukan lebih dulu?
dilakukan, tubuh diposisikan sejajar dengan monitor. Nah, itu namanya subjek, predikat. Diposisikan tubuh, nah itu predikat dulu, baru subjek. Itu yang namanya inversi. Yang keempat cirinya biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Partikel itu seperti akhiran karena ada di akhir. Ini dipakai sebagai penegasan, menegaskan atau penghalus. Contohnya yang tadi itu, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Oh, di sana ada partikel kan. Atau misalnya perintah untuk menjaga kebersihan, jaga kebersihan lingkungan. Akan lebih tegas perintahnya kalau diberi partikel lah. Jagalah kebersihan dan kebersihan lingkungan. Ya, ini ciri kalimat perintah. Baik, kalimat perintah berkaitan dengan kalimat saran atau larangan. Ya, jadi dalam teks prosedur juga ada kalimat saran, ada kalimat larangan. Ya, kalimat saran dan larangan sebenarnya merupakan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu nilai rasanya biasa saja, netral. Nah, kalau nilai rasanya diperhalus, itu nanti menjadi kalimat saran. Saran itu sebenarnya juga perintah, tapi dengan cara yang halus. Halus karena di sana memerintahnya diberi pilihan. Maka kalau kalimat saran biasanya ada kata-kata sebaiknya seperti ini, akan lebih baik kalau begini. Nah, sebaliknya kalau perintahnya keras bernada negatif, ini menjadi kalimat larangan. Jadi kalimat larangan dengan saran itu sebenarnya juga kalimat perintah. Kalau perintahnya halus, namanya saran. Kalau perintahnya keras, negatif, itu larangan. Kalau netral, maksudnya ya biasa saja, tidak halus tapi tidak juga keras, namanya kalimat perintah. Jadi memerintah secara halus itu sama dengan menyarankan. Memerintah dengan keras itu menjadi larangan. Baik, contohnya patuhilah protokol kesehatan, perintah. Sebaiknya mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini menjadi saran. Betul sama tujuannya, yaitu meminta supaya mematuhi protokol kesehatan. Dilarang melanggar protokol kesehatan. Nah, ini perintah yang keras. Yang keras menjadi sebuah larangan, jadi menjadi kalimat yang nadanya negatif. Ketiga kalimat ini sama tujuannya, yaitu meminta supaya mematuhi protokol kesehatan. Yang satu disampaikan dengan nada yang biasa saja, patuhilah protokol kesehatan. Yang kedua dengan halus, yang ketiga dengan keras. Ya, itu kalimat perintah. Kemudian penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif. Ada bentuk pasif, ada bentuk aktif. Sehingga nanti ada kalimat pasif, ada kalimat aktif. Kalian masih ingat bedanya? Iya, gampang membedakan. Kalau kalimat aktif itu biasanya menggunakan awalan mu. Kalau pasif menggunakan awalan di. Nah, ini yang paling gampang kan. Baik, penggunaan bentuk pasif. Nah, contohnya nih perbandingannya.
Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Ini bentuk aktif. Kemudian pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan. Menekan, berawalan men. Nah, ini satu ciri yang ada dalam kalimat aktif. Kenapa namanya kalimat aktif? Karena di sini kegiatan yang dilakukan aktif oleh subjek. Subjeknya Anda sebaiknya menekan, melakukan kegiatan yang aktif. Nah, kalau pasif, subjeknya tidak aktif. Malah di sini yang tadinya objek menjadi subjek. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan subjeknya Anda. Predikatnya, namanya predikat itu ya. Ya, yang dilakukannya itu predikat. Sebaiknya menekan tombol keyboard. Tombol keyboard itu objek. Objek itu sesuatu yang diberi perlakuan. Yang ditekan apa? Tombol keyboard. Nah, keyboard sebagai objek. Yang menekan siapa? Anda subjeknya, pelakunya. Yang dilakukan apa? Menekan. Nah, itu predikat. Nah, di dalam bentuk pasif yang tadi objek, subjek. Tombol keyboard di dalam kalimat aktif itu objek. Di dalam kalimat pasif jadi subjek. Tapi subjeknya tidak melakukan sesuatu, tapi dikenai perlakuan. Itu yang dimaksud dengan predikatnya pasif. Bingung ya? Nah, ya, nggak apa-apa. Di lama-lama juga paham. Ya, ini bentuk pasif. Kenapa di dalam teks prosedur yang muncul bentuk pasif, misalnya dipotong, iris, atau ditekan tadi, dicuci, ya, karena kalau kita meminta melakukan sesuatu dengan menggunakan ragam pasif, ternyata terasa halus. Terasa halus, perintahnya menjadi halus. Ya, dengan kalau punya aktif, terasa halus. Ini dan itulah itu digunakan. Baik, yang berikut penggunaan kriteria batasan. Di dalam teks prosedur ini harus terukur, harus ada batas, harus jelas kriteria. Nah, contoh tanpa batasan, angkat kaki kanan. Kenapa tanpa batasan? Nah, diangkatnya itu sampai setinggi apa? Ya, sebutnya. Nah, menjadi dengan batasan. Kalau angkat kaki kanan setinggi lutut, langkahkan kaki kanan 2 kali, dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Nah, itu yang namanya penggunaan kriteria atau batasan. Di dalam teks prosedur ini harus ada. Karena prosedur itu berisi petunjuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kalau nanti tidak ada kriteria yang jelas, nanti yang dilakukannya menjadi tidak jelas. Ini tadi misalnya angkat kaki kanan, pasti akan bertanya, tinggi apa Pak? Nah, itu beda dengan angkat kaki kanan setinggi lutut. Pasti semuanya akan mengangkat kaki kanan setinggi lutut. Ya, nih, apalagi kalau cara membuat sesuatu, bahan-bahan yang akan dibuat harus terukur, harus jelas kriteria. Kalau tadi misalnya
membuat bubur Manado, berapa banyak kangkungnya, harus jelas ukurannya seberapa banyak, kemudian dipotongnya seberapa. Kemudian penggunaan keterangan cara, keterangan alat, keterangan. Ya, waduh, ini bahasanya tinggi sekali. Nama ilmiah dari kata keterangan adalah adverbia. Ya. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Keterangan pada kata lain. Misalnya begini, tadi, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nih, yang mana yang memberi keterangan? Tadi setinggi lutut. Ya, jadi kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, ini lebih gampang dipahami kalau kita lihat contohnya. Ya, keterangan cara. Ini keterangan cara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Jadi membungkus adonannya seperti apa? Dengan rapat. Talikan rafia dengan cara memilah. Nah, menali rafianya itu dengan cara seperti apa? Memilah. Minum cairan tanpa diaduk. Bunyikan secara serentak semua gendang. Ini keterangan cara. Berarti menerangkan cara melakukannya. Nyanyikan dengan merdu. Nah, itu keterangan cara. Kemudian keterangan alat. Keterangan alat berarti menerangkan alat apa yang dipakai. Jadi menggunakan alat apa. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Nah, ini keterangan alat. Ya. Lukis kain dengan menggunakan canting. Keterangan alat. Jadi melukisnya dengan apa? Dengan menggunakan apa? Canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Ya, penjahit itu membuat baju dengan alat apa? Alat jahit tradisional. Para perajin membatik menggunakan canting. Keterangan alatnya menggunakan canting. Yang ketiga, keterangan tujuan. Keterangan tujuan berarti menerangkan untuk apa. Nah, yang tergolong keterangan tujuan biasanya akan ditandai dengan kata-kata untuk, supaya, agar. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Malam di sini maksudnya adalah lilin untuk membatik, itu namanya malam. Nah, ini keterangan tujuan. Jadi keterangan tujuan itu menerangkan untuk apa. Keterangan alat menerangkan dengan menggunakan apa. Keterangan cara menerangkan dengan cara bagaimana caranya. Ya. Selanjutnya, penggunaan kata hubung, pelesapan, dan kata acuan. Ini baru mendengar ya istilahnya, tapi tidak asing. Kata hubung, namanya kata hubung, berarti kata yang menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan kata dengan kata, atau bagian kalimat dengan bagian kalimat, atau kalimat dengan kalimat. Menghubungkan. Ya, nama ilmiah dari kata hubung adalah konjungsi. Kata hubung yang
sering digunakan di dalam teks prosedur karena teks prosedur itu berisi cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu urut-urutan. Maka kata hubung yang sering digunakan ya kata hubung yang menyatakan urutan langkah. Sekarang begini, kemudian begitu, lalu seperti ini, setelah itu begitu, setelah ini begini, berikutnya selesai. Ya, itu ya kata hubung yang menyatakan urutan. Misalnya sekarang kita belajar, setelah itu istirahat. Agar tidak mengulang-ulang kata hubung atau mengulang-ulang pernyataan yang sama, maka supaya efektif kita lesapkan. Maka nanti di sana ada penggunaan kaidah kebahasaan namanya pelesapan. Kita lesapkan. Karena kalau mengulang-ulang selain merepotkan juga membingungkan yang mendengar. Jadi kalau ada bagian yang sama, pernyataan yang sama, tidak usah kita ulang-ulang. Nah, kita lesapkan atau kita gunakan kata acuan kita rujukan. Nah, apa itu pelesapan? Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Penghilangan bagian tertentu yang sama yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini misalnya nih, ini cuplikan dari teks prosedur langkah-langkah seperti ini. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Langkah berikut, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, ini aslinya aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Tuh. Dari mana kita tahu cara tepung dan santan yang dimasak? Nah, itu yang disampaikan di dalam langkah sebelumnya. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Itu kan proses sebelumnya, langkah sebelumnya. Tepung dan santan dimasak. Dalam langkah lanjutannya, ini tentunya disebutkan, tetapi kalau disebutkan seperti itu menjadi membingungkan dan merepotkan juga. Maka kita lesapkan tepung dan santan yang dimasak, tidak usah kita sebutkan. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Ya. Apa yang diaduk terus? Tepung dan santan yang dimasak. Kenapa bisa kita hilangkan? Karena ini lanjutan dari langkah sebelumnya. Angkat adonan dan setelah dingin, cetak hasil tepung dan santan yang telah mengental hingga membentuk persegi panjang. Langkah kedua itu akan membuat tepung dan santan yang dimasak mengental. Nah, ini kita lesapkan, kita hilangkan, sehingga hanya menjadi angkat adonan dan setelah dingin cetak hingga membentuk persegi panjang. Angkat adonan yang mana tadi maksudnya? Adonan hasil tepung dan santan yang telah mengental, ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya pelesapan. Pelesapan ini akan muncul di dalam kalimat majmuk. Pelesapan. Kemudian kata acuan atau kata rujukan. Kata acuan atau kata rujukan adalah kata yang maksudnya mengacu atau merujuk atau menunjuk kepada kata yang disebutkan sebelumnya. Begini maksudnya, ini contoh, lebih gampang pakai contoh. Buatlah adonan yang terdiri dari tepung terigu, kuning, telur, mentega, dan gula merah. Selanjutnya, adonan ini didiamkan kurang lebih 15 menit.
Nah, adonan ini, nah ini yang namanya kata acuan atau kata rujukan. Adonan ini maksudnya apa? Adonan yang terdiri dari tepung terigu, kuning telur, mentega, dan gula merah. Nah, ini kita ganti dengan kata acuan atau kata rujukan. Kata yang maksudnya menuju kepada kata yang disebutkan sebelumnya. Nah, dengan cara seperti ini, kita tidak perlu mengulang-ulang pernyataan yang sama sehingga menjadi semakin lama semakin panjang. Ini kata acuan. Baik, di dalam teks prosedur karena di sana berisi langkah-langkah, maka selalu ada bagian yang diulang karena berurutan. Tapi kalau kita ulang-ulang, tentu saja menjadi terlalu panjang, menjadi membingungkan. Maka kita lesapkan atau kita gunakan kata acuan atau kata rujukan. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dan akhiran kan. Nah, ini yang seringkali menjadi permainan atau dimain-mainkan karena mirip tapi sebetulnya sangat berbeda. Kita lihat. Akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Objek dalam kalimat tidak bergerak. Oke. Misalnya begini. Karena marah, ia menendang tembok. Kalau tembok ditendang, apakah bergerak? Tidak. Maka bisa menjadi karena marah ia menendang tembok. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Objeknya bergerak. Ya. Tidak diam saja objeknya. Maka kalau kita mengatakan karena marah ia menendangkan tembok, salah. Salah. Kita lihat contohnya seperti ini. Lumuri loyang dengan mentega. Lumuri loyang dengan mentega. Objeknya adalah loyang. Kalau loyang dilumuri dengan mentega, apakah loyangnya bergerak? Tidak. Yang bergerak apanya? Menteganya. Kita lumuri, kita oleskan. Maka kalau seperti itu, kalau menggunakan akhiran kan menjadi lumurkan mentega pada loyang. Objeknya mentega, dia bergerak kalau dilumurkan. Ini akhiran kan dan akhiran i. Hati-hati. Contoh yang lain, taburi roti yang sudah masak dengan keju parut. Kalau menggunakan akhiran kan, jangan taburkan roti. Kalau taburkan roti, nanti yang ditaburkan itu rotinya. Padahal maksudnya ini roti, lalu ditaburi. Taburkan keju parut pada roti yang sudah matang. Nah, ini kalau menggunakan akhiran kan. Objeknya objek yang bergerak. Lumuri loyang dengan mentega. Ini loyang, ini mentega. Ini mentega nih dilumuri. Tapi kalau akhiran kan, lumurkan mentega pada loyang.
loyang, menteganya dibumbukan. Kalau diperagakan sama, karena apa? Ini sebenarnya kegiatan yang sama. Hati-hati kalau taburkan roti yang sudah masak dengan biji parut, ini rotinya yang ditaburkan, bukan kejunya. Karena maksudnya yang ditaburkan adalah keju. Baik, inilah kaidah dari kebahasaan atau bangunan bahasa yang ada di dalam teks prosedur. Cukup banyak, dan kita harus terus berlatih menggunakannya sehingga keterampilan berbahasa Indonesia kita menjadi semakin ya. Baik, itulah tentang kaidah kebahasaan yang ditelaah di dalam teks prosedur. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang bahasa atau kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur. Tetap semangat, jaga kesehatan kita, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan.